Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau untuk memenuhi kewajiban saya dalam menjalankan ujian akhir semester. Di sini saya akan membawakan materi mengenai demokrasi dan kapitalisme. Next. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu nama saya Inka Prastika, NIM 19.24031, kelas A, mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi. Dosen atau pengampu saya adalah Pak Ilham Yulisdianto, SH, MH. Next. Nah, yang pertama-tama saya akan membawakan mengenai definisi demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Nah, secara epistemologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Secara bahasa, demos kratein atau demos kratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahnya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan oleh rakyat. Seperti kata Abraham Lincoln, government of the people, by the people, for the people. Next. Yang kedua adalah aliran demokrasi. Di sini saya hanya memilih dua aliran demokrasi dari beberapa aliran demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi konstitusional. Ciri khas demokrasi ini adalah gagasan bahwa pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Contohnya adalah suatu wakil-wakil rakyat dalam pemerintahan tersebut memiliki batasan-batasan dalam menjalankan tugas, jadi tidak sewenang-wenang, adanya aturan. Yang kedua adalah demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif. Nah, jumlah penduduk terus bertambah seperti layaknya di Indonesia, 270 juta orang. Wilayahnya juga luas, sehingga tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyalurkan kehendak dan dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan atau parlemen. Yang bisa kita tahu seperti pesta demokrasi seusai pemilihan umum. Next. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri demokrasi. Yang pertama adalah keputusan pemerintah untuk rakyatnya. Keputusan-keputusan yang akan atau sudah diambil oleh pemerintah seharusnya berdasarkan aspirasi dari kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok atau elit politik. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam masyarakat. Kalau di Indonesia tidak ya. Yang kedua, menjalankan konstitusi. Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Tidak boleh nyeleweng dari undang-undang. Hal tersebut tertuang di dalam penetapan undang-undang, di mana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. Next. Nah, yang ketiga, ciri-ciri demokrasi yang ketiga ya, adanya perwakilan rakyat. Dalam sistem demokrasi terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat kepada pemerintah.
Di Indonesia, lembaga ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kalau di daerah namanya DPRD. Yang dipilih melalui pemilihan umum bersama dengan pemilihan presiden DPD dan DPD. Sehingga kekuasaan serta kedaulatan rakyat diwakilkan oleh anggota dewan terpilih. Yang keempat adalah adanya sistem partai. Partai memiliki fungsi dalam hal pengawasan kinerja pemerintah sesuai atau tidaknya dengan aspirasi dan kepentingan warganya, serta ataukah melanggar ketentuan dalam aturan yang sudah dibuat. Selain itu, partai juga dapat mewakili rakyat dalam mengusung calon pemimpin, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin daerah. Partai-partainya contohnya seperti PDIP, Demokrat, Gerindra, PPP, ya seperti itu. Next. Selanjutnya adalah demokrasi di Indonesia. Maaf, itu typo. Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, mengutip dalam buku Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan oleh Laode Hussein. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah petunjuk yang jelas bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, di mana berkedaulatan rakyat. Nah, kepastian ini juga tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 sebelum perubahan yang menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa kita sebut MPR. Next. Selanjutnya ya, ini materi yang selanjutnya setelah demokrasi yaitu kapitalisme. Sistem kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Kapitalisme adalah sistem ekonomi suatu negara yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan waktu yang seefisien mungkin. Nah, menurut Adam Smith ya, Adam Smith ini adalah bapak kapitalisme. Kapitalisme adalah sebuah sistem yang dapat menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat apabila pemerintah tidak melakukan intervensi. Intervensi yang dimaksud di sini yaitu campur tangan terhadap mekanisme dan kebijakan pasar. Jadi negara hanya berperan sebagai fasilitas. Next. Selanjutnya adalah ajaran kapitalisme. Pada abad ke-11, konsep ini mulai muncul dari salah seorang tokoh ekonomi asal Skotlandia, Adam Smith. Dia seorang tokoh mazhab klasik yang meletakkan dasar-dasar teori ekonomi pasar bebas. Tokoh kelahiran 15 Juni 1723 tersebut sangat berpengaruh besar terhadap sistem ekonomi yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia juga. Salah satu karyanya The World of Nations hingga kini masih menjadi rujukan untuk disiplin ilmu ekonomi modern yang berkaitan dengan kapitalisme. Melalui bukunya The World of Nations, Smith menerangkan pilar-pilar dari kapitalisme dengan konsep laissez-faire dan the invisible hand atau tangan tidak terlihat. Hal inilah yang menjadi pijakan dalam kerangka
kerangka dasar teori sistem kapitalisme tentang nilai barang dan struktur jasa. Beliau mencetuskan teori The Invisible Hand yang meyakini bahwa keseimbangan pasar dapat terbentuk dengan secara alami berdasarkan penawaran dan permintaan di pasar bebas atau multilateral. Selanjutnya, nah, walaupun Adam Smith adalah bapak kapitalisme di dunia dan sampai sekarang masih digunakan bukunya The World Nation tersebut, kapitalisme juga memiliki beberapa kontra dari beberapa masyarakat di dunia. Yang pertama adanya kesenjangan sosial yang tidak adil dari kekayaan dan kekuasaan. Jadi dalam suatu pasar bebas tersebut, orang yang bisa masuk ke dalam pasar bebas tersebut atau memiliki bisnis adalah orang-orang yang memiliki modal atau hartanya tuh banyak gitu loh. Dan juga hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh orang yang kurang mampu gitu. Dan juga hal tersebut seperti kaya dan miskin itu kesenjangan sosialnya sangat flat gitu. Nah, yang kedua adalah kecenderungan monopoli pasar. Nah, jika hanya orang yang memiliki uang saja yang dapat membuat bisnis tersebut hingga besar dan kemana-mana, terus itu bisa menjadi praktik monopoli, di mana praktik monopoli tersebut sudah dilarang di Indonesia. Ya. Yang ketiga adalah eksploitasi ekonomi dan budaya. Saking banyaknya orang yang menimbun kekayaan sebesar-besarnya atau keuntungan sebesar-besarnya dengan kerugian yang minim, hal tersebut membuat ekonomi dan budaya di Indonesia itu tidak dieksploitasi ya. Jadi tidak sinkron. Yang keempat, nah ini, adanya pengangguran di Indonesia. Ya, soalnya banyak. Next. Selanjutnya adalah hubungan demokrasi dan kapitalisme. Sebenarnya demokrasi dan kapitalisme itu tidaklah sama ya, karena demokrasi merupakan konsep politik, yaitu kedaulatan rakyat. Apa-apa di tangan rakyat dan menurut aspirasi rakyat. Nah, sedangkan kapitalisme itu merupakan konsep ekonomi. Konsep ekonomi di mana sistem tersebut adalah menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dengan waktu yang seefisien mungkin. Nah, kapitalisme ini adalah tujuannya untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Demokrasi demi kepentingan rakyat, ya kan? Sedangkan kapitalisme itu untuk kepentingan bisnis atau kepentingan orang yang berbisnis gitu. Tapi sekarang banyak sih DPR yang bisnis. Nah, adanya kapitalisme itu membuat suatu negara yang demokrasi yang awalnya itu semua keputusan itu berdasarkan aspirasi rakyat, pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat untuk ini itu ini membebani rakyat dan tidak sinkron. Sekarang itu malah menjauh dari nilai-nilai demokrasi dan malah mengarah ke sistem oligarki ya, di mana sistem oligarki ini adalah pemerintahan suatu daerah dipimpin oleh elit suatu kelompok lah, atau elit politik. Next. Apakah demokrasi di Indonesia ini memburuk? Yang pertama, bisa kita lihat ya, jadi contoh-contohnya di Indonesia ini ya, kenapa bisa demokrasi itu memburuk. Yang pertama adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini dinilai lebih mementingkan sebelah pihak, atau bisa kita
sebut sebagai elit politik yang sedang berbisnisnya, di mana rakyat yang merasa dirugikan atau tenaga kerja yang merasa dirugikan. Hal ini yang membuat pengesahan undang-undang tersebut memiliki unsur kapitalisme, di mana elit politik yang sedang berbisnis tersebut mencoba untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya gitu. Nah, karena sistem kapitalisme tersebut mengamankan kekuasaan ekonomi. Ya, bisa. Next. Next, Mbak Rimbi, tolong ya. Yang kedua adalah pemindahan ibu kota. Iya, deh, ibu kota kita mau dipindah ke Kalimantan Timur. Mega proyek pemerintahan mengenai pemindahan ibu kota menurut masyarakat adalah tidak penting, sangat-sangat amat tidak penting menurut saya juga. Karena ibu kota yang baru merupakan paru-paru oksigen negara. Kan itu hutan ya. Jika perpindahan dilakukan, maka banyak masyarakat akan berbondong-bondong ke ibu kota baru dan menyebabkan imigrasi besar gitu. Jadi kan mencari pekerjaan lah baru ke ibu kota gitu. Maka di sana akan ramai dan banyaknya polusi-polusi, adanya global warming di mana-mana gitu. Sangat amat tidak penting. Rakyat juga sah-sah aja kok mau ibu kotanya di Jakarta. Dari dulu juga udah di Jakarta. Toh itu uangnya banyak banget. Pemindahan ibu kota bukan merupakan kepentingan rakyat, namun kepentingan elit politik yang mungkin bisa untuk berkorupsi lah. Next. Yang ketiga adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Jakarta-Bandung itu jaraknya dekat ya, bisa ditempuh memakai kendaraan, tapi bukan sepeda. Nah, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut menuai pro dan kontra. Salah satu kontranya adalah tidak dibutuhkannya kereta tersebut karena masih bisa dijangkau dengan kendaraan pribadi. Melewati jalan tol dengan biayanya ya murah gitu. Jadi cuma Jakarta-Bandung kita bisa memakai kendaraan pribadi. Pakai motor juga bisa. Next. Nah, dalam kapitalisme tersebut di samping adanya kontra, kapitalisme itu juga ada keuntungannya. Yang pertama adalah adanya persaingan pasar. Hal ini membuat banyak masyarakat mengolah pikiran bagaimana ia akan bertahan di dalam persaingan bisnis yang ketat ini. Adanya persaingan pasar di mana harga dan juga produk-produk itu membuat semua orang tuh memiliki inovasi. Ya, yang kedua ini adanya inovasi. Dengan adanya pasar bebas atau multilateral ini membuat masyarakat berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi yang bermacam-macam agar dapat bertahan dalam persaingan. Yang ketiga, persaingan harga. Pemilik modal akan bersaing dengan produk dan kualitas barang atau jasa yang terbaik untuk ditawarkan konsumen. Next. Nah, di samping keuntungannya tadi, kapitalisme itu juga mempunyai kekurangan, malah sangat banyak. Tapi saya memilih beberapa toh. Yang pertama adalah akses modal yang terbatas. Hanya orang tertentu yang memiliki modal untuk bersaing di pasar bebas, sehingga bisa mengarah ke monopoli. Seperti contohnya adalah itu, orang yang kaya, mempunyai kekayaan yang banyak. Pokoknya kalau berbisnis kan pasti itu untungnya banyak ya. Kalau orang yang kurang mampu mau berbisnis gimana, rugi 10.000 aja udah nangis gitu loh. Yang kedua adalah adanya upah rendah.
Sistem kapitalisme mengedepankan untung sebesar-besarnya, sehingga masalah upah kerja ini sering menjadi masalah. Bahkan banyak orang yang demo karena upahnya tuh terlalu rendah atau di bawah UMR kota. Itu tuh jahat sih. Yang ketiga adalah ketidaksetaraan. Pelaku kapitalisme gagal menciptakan kesetaraan karena biasanya bisnis tersebut diwariskan turun-temurun. Sistem kapitalisme ini dianggap mampu mensejahterakan ekonomi masyarakat di suatu negara ya. Tapi kenyataannya sistem kapitalisme tersebut gagal untuk menyetaraan kesetaranya. Karena apa? Karena biasanya jika bisnis itu dimulai dari bapaknya, nanti turun-temurun ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya, ke nggak tahu itu pokoknya. Nah, next. Nah, ini yang selanjutnya adalah kapitalisme di negara demokrasi. Seperti yang kita tahu bahwa demokrasi itu dinilai-nilai sebagai alat untuk menstimulus jalannya kapitalisme. Gitu. Nah, gini. Dengan adanya kapitalisme, masyarakat merasakan ketidakadilan. Sistem ekonomi kapitalis memberikan peluang bagi masyarakat atau kelompok yang memiliki kekayaan banyak untuk membuat usaha dengan meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan, serta dilakukannya secara efisien. Kayak waktunya tuh dipercepat gitu, pokoknya seefisien mungkin lah. Hal tersebut membuat masyarakat menengah ke bawah yang tidak memiliki modal akan merasa terbebani karena ketidaksetaraan di pasar. Next. Oke, jadi di sini mengapa nilai demokrasi itu terkikis ya? Filsuf modern ternama asal Slovenia, yaitu Slavoj Žižek, berpendapat bahwa pada dasarnya kapitalisme dan demokrasi ditakdirkan untuk terpisah, tidak bersatu, karena tidak bisa. Ia menilai praktik kapitalisme global saat ini telah melampaui demokrasi dengan terlalu cepat. Iya. Sehingga penglihatan rakyat dalam tataran domestik negara semakin terkikis. Negara semakin dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang cepat dan tepat tanpa menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai pertimbangan utama karena harus mengejar ketertinggalan di panggung internasional. Contohnya seperti Inggris, Amerika gitu. Next. Oh ya, udah selesai. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Rimbi yang sudah mendengarkan celoteh saya kali ini. Apakah ada yang ditanyakan, Mbak Rimbi? Ya, saya mau izin bertanya tentang jika di Indonesia terdapat kapitalisme yang bahkan semakin menggeser nilai demokrasi, maka bagaimanakah kita bisa mengetahui adanya kapitalisme di negara ini? Jadi, bisa diulang Mbak Rimbi pertanyaannya? Diulang ya. Pertanyaannya, jika di Indonesia terdapat kapitalisme yang bahkan semakin menggeser nilai demokrasi, maka bagaimana kita bisa mengetahui adanya kapitalisme di negara ini? Bagaimana ya kita bisa mengetahui adanya kapitalisme di negara ini? Ya, sebenarnya tuh banyak Mbak Rimbi, di mana-mana gitu. Yang pertama adalah mementingkan diri sendiri atau self-interest ya. Jadi, semakin kita menimbun kekayaan sebesar-besarnya, itu malah kita tuh semakin mementingkan diri sendiri.
Jadi tidak mementingkan kepentingan orang lain lah. Nah, yang kedua adalah jika kita menimbun kekayaan sebanyak-banyaknya dan kerugian seminim mungkin ya. Setiap orang tuh bebas memiliki jaminan atas kekayaannya, hak atas hak kekayaannya tersebut. Nah, yang ketiga adalah adanya kebebasan penuh. Kapitalisme itu merupakan pasar bebas. Jadi setiap orang tuh diberi kebebasan dalam memasarkan produk dan memberikan harga di pasar tersebut. Jadi negara itu hanya sebagai fasilitas dan tidak bisa menentukan harga pasar atau melakukan intervensi. Seperti yang dikatakan Adam Smith yang tadi di slide. Nah, yang keempat adalah persaingan bebas. Yang namanya pasar bebas tersebut juga adanya persaingan bebas, di mana setiap orang yang melakukan bisnis itu bebas bersaing, termasuk adanya monopoli, gitu kan. Nah, yang kelima adalah sistem harga yang di mana pemilik modal dapat menentukan dan negara tidak boleh menentukan intervensi terhadap pasar. Nah, seperti yang tadi saya bilang, negara tidak berhak untuk menentukan harga dari suatu produk yang dihasilkan oleh setiap orang. Karena apa? Karena negara hanya fasilitas. Jadi, dalam kapitalisme adalah setiap produk tersebut ditentukan oleh setiap orang yang membuatnya atau menjualnya. Segitu pertanyaan saya. Apakah sudah jelas atau kurang jelas, Mbak Rimbi? Jelas Mbak Inka, cukup. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Mbak Rimbi. Baik, sekian presentasi saya mengenai demokrasi dan kapitalisme. Saya mohon maaf jika ada kurang karena saya juga sedang menempuh pendidikan, mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.